Lalu bagaimana dengan manusia pada saat itu? Bagaimana dengan manusia? Keadaan manusia disebutkan dalam hadits Hudzaifah ini. Mari kita lihat lagi. Nabi SAW mengatakan, "Fayamurru awwalukum kal barqi." Dan yang pertama-tama dari kalian yang melintasinya itu seperti kecepatan kilat. Qultu bi abi wa ummi. Ayu syai'in kamaril barqi. Seperti apa kecepatan kilat tersebut? Lalu Nabi SAW mengatakan, seperti dia datang dan pergi sekejap mata. Kecepatan kilat tadi. Cepatnya luar biasa, cepat. Dan yang pertama kali Rasulullah SAW. Berapa kecepatan kilat? Kecepatan kilat itu kurang lebih 270.000 sampai 300.000 kilometer per detik, bukan per jam, per detik. 270.000 sampai 300.000 kilometer per detik. Cepat hadirin, cepat, nggak terasa. Dan kuncinya amal ibadah di dunia. Amal ibadah di dunia. Thumma kamarir rih. Lalu yang berikutnya itu secepat hembusan angin. Hembusan angin hadir. Sebagai gambaran, angin tornado itu 113 meter per detik kan. Angin ketika hujan, kemarin hujan tuh, itu 83 meter per detik. Hembusan angin itu 49. Sepoi-sepoi, yang amalnya sepoi-sepoi ini, nah, itu 2 meter per detik. Sepoi-sepoi. Itu seperti Boeing 737 itu landing. Nah, itu angin. Oke lah hadirin. Angin. Thumma kamaril tayr. Lalu seperti kecepatan burung. Lalu dalam keterangan yang lain seperti kecepatan kuda. Udah bisa 30 km per jam, 88 km. Atau orang lari. Orang lari. Wasyad dirijal. Lari. Lari itu kurang lebih 13 km per jam. Cepat lari. Oh cepat hadirin. Adapun Mas Usain Bolt itu bisa sampai 43 km per jam. Tapi itu nggak harus seperti dia di dunia.
Tapi kalau di akhirat, kecepatan itu menarik hadirin. Lalu la yastati'u sayr illa zahfa. Lalu hadirin yang Allah muliakan, kita kembali lagi ke hadisnya. Lihat hadisnya lagi hadirin. Kata Nabi SAW, hatta yaji ar-rajul la yastati'u sayr illa zahfa. Sampai ada seseorang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Hadirin, kondisi seperti itu lalu hanya bisa merangkak. Kali itu kata Nabi SAW, wa fi hafatay sirat al-kalalib mu'allaqah. Lalu di sisi-sisi kanan kiri ada kalalib, ada besi-besi berduri yang mencangkok orang yang Allah perintahkan untuk diceburkan ke dalam api neraka Jahannam. Itu kail-kail besi bergelantungan, atau kait-kait besi itu bergelantungan sebelah kanan sebelah kiri. Ada yang terluka tapi selamat hadirin. Ada yang sempat terpleset tapi selamat. Dan ada yang terjungkil di dalam api neraka Jahannam. Dalam riwayat, faminhum man yubaqu bi'amalih. Ada yang jatuh karena perbuatannya di dunia. Wa minhum yukhardal thumma yanju. Lalu ada juga yang tergelincir, lalu pada akhirnya dia selamat. Hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kecepatan manusia pada saat melewati sirat itu sesuai dengan kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. Itu catat baik-baik kaidah ini. Kecepatan kita dalam melintasi sirat itu sangat ditentukan dengan kecepatan kita dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah, agama Allah pada saat kita hidup di dunia. Semakin cepat kita melaksanakan, maka semakin cepat. Semakin lambat kita melaksanakan, maka semakin lambat, kata para ulama. Kecuali jika kita taubat-taubatan nasuha. Oleh karena itu jangan gampangkan hal ini. Tapi kan butuh waktu, betul butuh waktu. Tapi terkadang kita bukan maju, tapi stagnan. Dan banyak yang mundur. Ada banyak orang yang sebelum pandemi semangat kajian, datang, hadir, hilang sekarang hadir. Hilang. Coba dipikirkan. Ingat kecepatannya di sirat. Pokoknya kalau kita malas, futur kita kumat, syaitan bisikin kita, ingatlah kita akan melewati sirat tersebut. Dan ulama menjelaskan salah satu yang menentukan kecepatan kita nanti istijabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sambutan kita kepada Allah, secepat apa kita menyambut. Kecepatan kita dalam mengakui kesalahan kita, kecepatan kita dalam menerima kekhilafan, lalu beristighfar, bertaubat. Sebagian orang ketika salah terus diingatkan, ngeles ke sana, ngeles ke sini, defense, cari pembenaran. Semakin Anda lama menerima, itu menentukan kecepatan Anda pada hari kiamat kelak. Menentukan kecepatan. Hadirin Allah muliakan. Maka itu tadi kontras, ada yang luka parah, ada yang tergelincir, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, terpeleset, tapi masih sampai, hampir jatuh, tapi masih sampai. Tapi ada juga yang berlari, ada yang juga seperti naik tunggangan, ada yang juga seperti burung, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti kecepatan kilat. Secepat apa kita menyambut seruan Allah? Secepat apa kita beribadah kepada Rabbul Alamin? Nggak ada waktu, hadirin. Kita harus berubah. Tapi betul, berubah harus bertahap. Tapi ketika menjalani tahapan-tahapan itu juga bukan lelet, jamaah. Berubah harus bertahap. Allah tidak turunkan 30 juz di Gua Hira. Allah berfirman, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, dalam surah Muzammil ayat 5. Kami turunkan kepada engkau ucapan yang berat memang gak mudah, berat. Al-Quran turun berangsur-angsur, itu kenyataan, itu real. Dan kita butuh waktu, memang kita butuh waktu. Makanya ketika orang musyrik nyinyir, dan Allah firmankan, jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 32, waqala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran enggak diturunkan sekaligus 30 juz Al-Fatihah, An-Nas selesai di Gua Hira misalnya? Kenapa kok ribet banget sih? Nanti 5 ayat, nanti berapa ayat, nanti berapa. Apa kata kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Lalu Allah berfirman, beginilah cara kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Mengokohkan hati. Waratalnahu tartila, dan kami bacakan pelan-pelan, tartil. Itu bertahap, sepakat kita. Itu konsep, bukan merubah telapak tangan. Tapi setiap tahap itu kan ada waktu. Perubahan bertahap, bukan jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Bertahap. Ya, coba kita evaluasi kita setelah pandemi dan kita sebelum pandemi itu bagaimana, atau kita dengan kondisi sekarang atau sebelum itu seperti apa? Semangat kita misal ke kajian itu seperti apa? Semangat kita dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Semangat kita dalam mengamalkan itu seperti apa? Hadirin, kita jalan sendiri nanti, sendiri, dan gelap, gak kelihatan. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, pada hari itu dalam hadis Muslim, fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Nabi SAW bersabda, aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Jadi yang pertama kali melewati Rasulullah SAW. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, dan tidak ada yang bicara pada saat itu kecuali para rasul. Tidak ada yang bicara kecuali para rasul.
kecuali para rasul. Dan apa yang mereka sampaikan? Wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Gitu. Gak ada yang bicara kecuali para rasul. Dan para rasul mengatakan, ya Allah selamatkan, selamatkan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan Imam Nawawi, wa nabiyyukum qaimun ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim. Dan Nabi kalian itu berdiri di atas sirat dan mengatakan dan berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya Allah, Nabi kita mikirin kita coba. Para rasul memikirkan umatnya. Diriwayatkan, riwayat ini dibawakan Imam Qurtubi dalam Tadhkirah. Pada saat itu beliau menyampaikan, ya Rabbi ummati ummati, wa ya Rabbu umatku umatku, la as'aluka al-yawm nafsi wala Fatimata ibnati. Ya Allah selamatkan umatku umatku. Saya nggak minta tentang diri saya nggak minta untuk Fatimah, saya minta untuk umat saya sallallahu alaihi wasallam. Dan lucunya kita nomor 2 kan beliau selama ini. Ada aja alasan kalau diajak ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nomor 2 kan beliau, di bawah hobi kita, di bawah keinginan kita, di bawah ambisi kita terhadap harta, di bawah cinta kita kepada istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita. Kita nomor 2 kan di bawah keinginan kita untuk bermaksiat, mengerjakan hal yang haram. Dan pada saat itu ummati ummati, Nabi SAW, ya Allah umatku umatku. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan ini, saya nggak minta untuk diriku ya Allah, saya nggak minta untuk Fatimah, saya minta untuk umatku. Hadirin, tahu dirilah kita hadirin. Apa yang sudah kita berikan kepada Nabi SAW? Ini sosok mikirin kita, sampai hari kiamat mikirin kita. Minta kepada Allah untuk kita. Teman antum yang antum banggakan, gak peduli sama antum nanti, gak peduli. Geng kita yang kita banggakan itu gak peduli sama kita. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Itu teman-teman akrab jadi musuh pada hari kiamat, jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu harta kita yang kita banggakan, itu kan dilelehkan sama Allah. Kalau digunakan untuk bakar kita, kalau kita nggak benar-benar jaga tuh uang, nggak ada yang peduli. Tapi Rasulullah SAW peduli sama kita. Rasulullah SAW mikirin kita, doa, ya Allah Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Gak ada waktu lagi hadirin. Mari kita perbaiki diri kita hari ini dan ambil pelajaran lah. Allah kasih pandemi kepada kita dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, 2 bulan yang lagi. Yang ada ya apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Idza asbahta fala tantaril masa wa idza amsayta fala tantaril sabah. Kalau ada waktu pagi jangan nunggu sore, kalau waktu sore jangan nunggu pagi. Ini yang perlu kita camkan. Manusia nggak bisa. Diriwayatkan orang yang merangkak, yang sulit segala macam, bingung dia, kenapa kok ini terjadi?
mengatakan dalam riwayat, "La ubatti bika innama abta'a bika amaluk." Saya nggak pernah lambatkan Anda. Yang buat Anda lambat berjalan di atas sirat itu amal-amal Anda sendiri. Ini masalah amal, hadirin. Ini masalah amal. Ini masalah ibadah. Ini masalah ilmu nafi. Ini masalah sujud kita. Ini masalah zikir pagi petang kita. Ini masalah sholat 5 waktu kita. Ini masalah sholat duha kita.